Ya, selamat malam semua dan rekan-rekan teman dari Unidi. Kami dari mahasiswa Unidi Teknik Elektro untuk akan menjelaskan tentang judul keamanan jaringan komputer, di mana tema ini adalah untuk penilaian UAS kami di semester ini. Sebelum masuk ke pembahasan, sebelumnya kami dari kelompok 12 terdiri dari NIM 2212202003 atas nama Hendra Rukmana. Selanjutnya ada NIM 2212202014 atas nama Sulung Hidayat, dan yang terakhir rekan kami 2212202019 atas nama Firman Tias Ridwan. Selanjutnya kami akan melakukan pembahasan tentang keamanan jaringan komputer di dijelaskan oleh Hendra Rukmana dengan NIM 2212202013. Yang pertama akan dalam pembahasan itu mengenai dengan komputer network. Komputer network sendiri di sini merupakan sebuah jaringan internet komputer yang sangat terbuka di dunia. Konsekuensi yang harus ditanggung adalah tidak ada jaminan keamanan bagi jaringan terkait ke internet. Selanjutnya di sini ada network security hole. Ancaman keamanan pada jaringan bisa diakibatkan oleh beberapa sumber sebagai berikut. Yang pertama itu ada kegagalan pada hardware. Yang kedua terlihat pada prosedur software. Yang ketiga kesalahan pada konfigurasi. Yang keempat ada human error. Yang kelima murni kejahatan, dan yang terakhir adalah bencana alam. Selanjutnya ada paket. Paket di sini terdiri dari potongan besar data, biasanya harus dipecah menjadi kecil supaya lebih mudah diolah sebelum mereka ditransmisikan. Paket di sini biasanya juga terdiri dari potongan data yang lebih kecil untuk melakukan transmisi. Kasus yang sering terjadi karena proses transmisi dalam bentuk paket spoofing dan sniffing. Selanjutnya ada DNS atau biasa disebut dengan Domain Name System. DNS menerjemahkan nama ke alamat IP. Bila nama situs web diketikkan di lokasi browser dan kemudian tekan enter, komputer atau laptop harus mencari tahu apa alamat IP dari pemilik nama itu. Kasus yang bisa terjadi pada sistem ini adalah kasus IP spoofing pada https://www.bca.com. Selanjutnya masuk ke routing. Routing di sini adalah suatu proses pemindahan paket dari satu jaringan ke jaringan lain. Yang kedua itu ada ketika sebuah paket mencapai router, router terlihat ke alamat tujuan untuk menentukan di mana untuk mengirim paket. Yang terakhir ada contohnya pada kasus IP spoofing. John Mendel Hacker Team pada situs Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Security zone pada sebuah jaringan modern yang aman memiliki lapisan perlindungan yang berbeda, di mana zona yang berbeda dirancang untuk memberikan lapisan pada pertahanan dengan lapisan terluar memberikan perlindungan dasar, dan lapisan terdalam memberikan perlindungan tingkat tinggi. Ini disebut dengan security zone. Nah, security zone di sini ada yang namanya demilitarized zone atau yang bisa dikenal dengan DMZ. Di sana ada sebuah bagian gambar di mana internet itu ada cloud-nya, kemudian ada outer firewall yang memblok, lalu kemudian ada DNS semi-trusted zone, setelah itu ada inner firewall, kemudian lanjut lagi ke beberapa CPU dua selanjutnya itu trusted zone. Security zone ini terdiri dari demilitarized zone, di mana fisik atau logistik jaringan yang mengandung dan mengekspos sebuah organisasi layanan eksternal yang lebih besar. Jaringan tidak dipercaya. Yang kedua, host paling rentan terhadap serangan adalah host yang memberikan layanan kepada pengguna di luar LAN, seperti email,
web, dan DNS server. SDNZ memiliki konektivitas terbatas pada jaringan internal, walaupun koneksi dengan host lain di DNS dan ke jaringan eksternal diperbolehkan. Hal ini memungkinkan host DNS menyediakan layanan untuk jaringan internal dan eksternal. Selanjutnya, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Sulung Hidayat. Pembahasan selanjutnya dari kelompok kami yaitu tentang network security aspect. Yang pertama ada confidentiality atau privacy, aspek yang menjamin kerahasiaan informasi. Security berhubungan dengan hak akses untuk membaca data atau informasi dalam suatu sistem komputer. Email seorang user tidak dibaca oleh administrator. Data-data pribadi seperti nama, tanggal lahir, nomor jaminan sosial, agama, status marital, data penyakit, nomor kartu kredit, dan sebagainya harus diproteksi penggunaan dan penyebarannya. Data pelanggan ISP tidak boleh disebarkan. Selanjutnya, dari network security aspek ada integrity. Aspek yang menjamin bahwa data tidak dapat dirubah tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Integrity berhubungan dengan hak akses untuk merubah data, informasi dalam suatu sistem komputer. Pengamanan email dari ancaman intercept diubah isinya kemudian diteruskan ke alamat yang dituju. Serangan man in the middle attack di mana seorang menempatkan diri di tengah pembicaraan dan menyamar sebagai orang lain. Selanjutnya ada authentication. Aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli. Orang yang mengakses dan memberikan informasi adalah orang yang benar. Orang yang dimaksud atau server yang kita hubungi adalah server yang asli. Ada access control. Metode pengamanannya adalah watermarking, digital signature, password, biometrik atau ciri khas orang, teknologi smart card, dan digital certificate. Authentication biasanya diarahkan kepada orang atau user, tidak pernah ditujukan kepada server atau mesin. Selanjutnya dari network security aspek ini ada availability. Availability ini berhubungan dengan ketersediaan data atau informasi pada saat yang dibutuhkan, dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pihak yang berhak. Ancaman terhadap availability ini DOS attack sama mail bomb. Selanjutnya non-repudiation. Non-repudiation berhubungan dengan penolakan, penyangkalan terhadap seseorang yang telah melakukan sebuah transaksi. Electric e-commerce. Itulah aspek-aspek network security. Selanjutnya adalah preparation of security system. Yang pertama, pengelompokan terminal yang difungsikan sebagai pengendali jaringan atau server pada satu titik, yang kemudian diberikan pengamanan secara khusus. Berikutnya, menyediakan pengamanan fisik berupa ruangan khusus untuk pengaman perangkat, contohnya membatasi user yang diperbolehkan untuk akses. Memisahkan sumber daya listrik untuk NOC Network Operation Center dari pemakaian yang lain, contohnya difungsikan UPS dan stabilizer untuk menjaga kestabilan suplai listrik. Selanjutnya, merapikan wiring ruangan dan memberikan label serta pengklasifikasian kabel. Memberikan soft security berupa sistem firewall pada perangkat yang difungsikan jaringan. Berikutnya merencanakan maintenance dan menyediakan backup system. Pembahasan selanjutnya adalah method of network security.
Yang pertama, pembatasan akses pada suatu jaringan. Internal password authentication adalah password lokal untuk login ke sistem harus merupakan password yang baik, serta dijaga dengan baik. Server-based password authentication. Setiap service yang disediakan oleh server dibatasi dengan host dan user yang boleh dan tidak boleh menggunakan service tersebut. Pembatasan server-based token authentication. Penggunaan token atau smart card sehingga untuk akses tertentu hanya bisa dilakukan oleh login tertentu dengan menggunakan token khusus. Berikutnya ada firewall dan routing control. Firewall melindungi host dari berbagai serangan. Dengan adanya firewall, semua transaksi paket dan koneksi harus dilakukan dengan mesin firewall. Metode yang kedua adalah menggunakan metode dan mekanisme tertentu. Yang pertama ada enkripsi. Enkripsi ini mengencode data dalam bentuk yang hanya bisa dibaca oleh sistem yang mempunyai kunci untuk mengakses data. Dalam jaringan, sistem enkripsi harus antara dua host yang berkomunikasi. Berikutnya ada cara terminologi kriptografi. Kriptografi merupakan ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Berikutnya ada terminologi enkripsi deskripsi. Progres mengubah plain text menjadi chip hex text dan sebaliknya. Berikutnya ada metode digital signature, menyediakan authentication, perlindungan, integritas, dan non-repudiation. Metode yang selanjutnya adalah, atau yang terakhir bisa dipilih adalah metode pemonitoran jadwal terhadap jaringan. Pemantauan yang teratur menghindari pengguna sistem oleh pihak yang tidak berhak untuk mendeteksi aktivitas yang tidak normal. Maka perlu diketahui aktivitas yang normal. Contohnya, proses apa saja yang berjalan pada aktivitas yang normal. Siapa saja yang biasanya login pada saat tersebut. Siapa saja yang biasanya login di luar jam kerja. Sekian dari pembahasan ini. Selanjutnya pembahasan akan masuk ke pembahasan firewall yang akan dijelaskan oleh rekan kami Firman Tias Ridwan. Baik, terima kasih kepada Mas Sulung dan Mas Hendra yang sebelumnya telah menjelaskan tentang keamanan jaringan. Di sini saya izin perkenalkan diri, nama saya Firman Tias Ridwan. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang keamanan jaringan berbasis firewall. Firewall merupakan bagian perangkat keamanan dapat berupa software ataupun hardware yang dirancang khusus untuk memfilter informasi antara jaringan publik dan jaringan private menurut Raffiuddin tahun 2006. Firewall adalah suatu mekanisme yang mengatur lalu lintas informasi antara jaringan internal perusahaan dengan jaringan eksternal. Berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan, firewall merupakan alat untuk mengimplementasikan kebijakan keamanan. Firewall terdapat dua jenis firewall, yaitu firewall software dan firewall hardware. Untuk firewall hardware, perbedaannya menggunakan router, sedangkan firewall software menggunakan komputer. Fungsi firewall yang pertama adalah mengontrol dan mengawasi paket data yang mengalir antara dua jaringan yang dijembataninya. Yang kedua, melakukan autentifikasi terhadap akses. Yang ketiga, aplikasi proxy firewall atau mampu mendeteksi protokol aplikasi tertentu dengan spesifikasi. Yang keempat, mencatat setiap transaksi kejadian yang terjadi di firewall. Adapun cara kerja. Yang pertama, ada dua tipe dasar aturan yang dibuat pada firewall, yaitu routing based filter, content based filter. Dua pendekatan aturan yaitu default allow dan default deny, di mana default allow
mengizinkan semua lewat kecuali yang terdaftar. Sedangkan default DNI, semua dilarang lewat kecuali yang terdaftar. Selanjutnya yang terakhir, kebijakan standar untuk firewall dalam penanganan traffic inbound seharusnya memblokir semua paket dan koneksi kecuali jika tipe traffic dan koneksi telah diizinkan secara khusus. Selanjutnya, ada pengaturan firewall. Administrator jaringan dapat menambah dan mengurangi filter yang digunakan pada firewall, di antara lain alamat IP, nama domain, protokol, port, dan kata-kata atau frase tertentu. Ada pula jenis-jenis firewall. Yang pertama, Packet Filtering Gateway. Yang kedua, Application Layer Gateway. Yang ketiga, Circuit Level Gateway. Dan yang keempat, Stateful Multilayer Inspection Firewall. Jenis-jenis firewall, penjelasannya yang pertama, Packet Filtering Gateway yaitu firewall yang bertugas melakukan filterisasi terhadap paket-paket yang datang dari luar jaringan yang dilindunginya. Yang kedua, Application Layer Gateway atau disebut juga Proxy Firewall. Mekanismenya tidak hanya berdasarkan sumber tujuan dan atribut paket, tapi bisa mencapai isi konten paket tersebut. Melakukan filterisasi pada layer aplikasi. Yang ketiga, Circuit Level Gateway. Melakukan pengawasan terhadap awal hubungan TCP atau TCP handshaking, sesi hubungan tersebut diperbolehkan atau tidak. Bentuknya hampir sama dengan Application Layer Gateway. Hanya saja bagian yang difilter terdapat pada lapisan yang berbeda, yaitu berada pada layer transport. Yang keempat, Stateful Multilayer Inspection Firewall. Penggabungan dari ketiga firewall sebelumnya, bekerja pada lapisan aplikasi transport dan internet, memberikan fitur terbanyak dan memberikan tingkat keamanan yang paling tinggi. Ada pula desain network security system. Langkah-langkah dalam membangun sebuah firewall. Yang pertama, menentukan topologi jaringan. Yang kedua, menentukan kebijakan. Yang ketiga, menentukan aplikasi atau layanan. Yang keempat, menentukan penggunaan mana saja yang akan dikenakan. Yang kelima, menerapkan kebijakan aturan dan prosedur. Dan yang keenam, sosialisasi kebijakan, aturan, dan prosedur yang sudah diterapkan. Ada pula kebijakan umum yang diterapkan dalam suatu firewall. Umumnya adalah kebijakan untuk membuang semua paket yang menuju atau melintas dan keluar dari firewall. Kebijakan untuk menerima semua paket yang menuju dan meninggalkan perangkat loopback. Yang ketiga, kebijakan menerima semua paket sebelum mengalami routing. Selanjutnya, ada kelebihan firewall, di mana menjadi titik fokus sistem keamanan jaringan. Yang kedua, merupakan perwujudan dari kebijakan sistem keamanan suatu jaringan. Yang ketiga, mencatat traffic secara efisien. Yang keempat, membatasi akses antara komputer di internet kita. Dan ada pula kelemahan dari firewall. Yang pertama, tidak mampu melindungi jaringan dari malicious insider atau orang dalam. Yang kedua, tidak mampu melindungi sistem yang tidak melewatinya. Yang ketiga, tidak mampu melindungi sistem dari serangan virus. Sebab firewall sulit mengenali apakah paket data yang lewat adalah virus atau bukan. Dan yang keempat, tidak mampu menganalisa perubahan paket data akibat aktivitas virus. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan selanjutnya saya akan kembalikan kepada ketua kelompok saya, Mas Hendra. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Firman dan rekan Suluh setelah menjelaskan atau pembahasan dari firewall dan network dan network security. Mungkin segini aja dari pembahasan kelompok 12 mengenai keamanan jaringan komputer. Mungkin masih banyak kekurangan dan dari pembahasan ini mudah-mudahan ke depannya kita masih bisa improve untuk
update kembali tentang pembahasan selanjutnya. Sekian pembahasan dari kelompok 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.